kembali di Rumah Kaca bersama saya tuan rumah Anariangga. Dan untuk tamu spesial kita kali ini ada Krisdianti, penulis Bisikan Angin Lirih. Kita kenalan dulu yuk sama Dian. Kita manggil Dian aja ya. Hai Dian, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dian lagi ngapain nih kegiatannya belakangan ini? Belakangan ini kegiatannya cuma nulis, sembari ngisi waktu luang itu paling ngajar anak-anak. Ngajar Gitu. anak-anak, ngajar apa? Ya seperti mengerjakan tugas PR gitu. Kan sekarang itu kan Oh, daring ya? belajarnya online. Benar, daring. Iya, Baik, kalau begitu. Jadi selain aktif dalam dunia literasi, tapi juga aktif dalam dunia pendidikan anak-anak ya. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Dian, ini boleh dong kamu bocorin tentang buku kamu. Ini yang lagi bakalan kita angkat di Rumah Kata adalah Bisikan Angin Lirih. Ini adalah buku apa ini? Oh, jadi buku Bisikan Angin Lirih itu buku kumpulan kata mutiara. Jadi isinya itu hanya kata mutiara saja. Mhm. Kata mutiara yang kamu buat ya? Iya. Oke. Kenapa kata mutiara yang kamu jadikan apa ya? Jadikan ladang kamu dalam menulis? Sebenarnya sih awal-awalnya itu hanya ingin menulis sepatah dua kata gitu, kayak quotes-quotes. Mhm. Akhirnya? Terus akhirnya ada keinginan gitu loh, ingin menerbitkan buku berisi quotes gitu. Oke, jadi dari quotes-quotes itu akhirnya kamu jadikan buku. Ini tapi yang Ana heran ini ya, bisa ya, maksudnya hanya quotes-quotes aja, terus akhirnya ada penerbit yang mau menerbitkannya gitu loh. Gimana nih ceritanya? Sekeren apa nih quotes yang kamu buat nih, Dian? Ya, kalau itu melalui proses yang panjang tentunya. Oke, boleh dong diceritain. Ada banyak waktu kok untuk kita di Rumah Kata. Kita kan juga pengen tahu gitu kan. Mungkin bisa berbagi pengalaman juga untuk penulis-penulis yang lain supaya mereka juga ketika menemukan jalan hambatan seperti dirimu, proses yang sama seperti dirimu, mereka jadi terinspirasi, harus tahu gimana. Ya oh gini ya caranya gitu loh. Sebenarnya sih bisa ya, ini buku Bisikan Angin Lirih bisa terbit tuh karena orang-orang yang sudah mendukung saya tentunya. Seperti Kak Elvinanda. Beliau adalah orang yang sudah membantu saya dalam menerbitkan sebuah buku. Kak Elvi, Terus oke, terus? dengan beliau bekerja sama membuat kelas gitu loh. Oke. Jadi karena link ya. Iya, Karena link, karena circle kamu juga kebanyakan adalah teman-teman dari penulis juga yang bersinergi sama kamu, akhirnya kamu punya jalan untuk bisa menerbitkan kata-kata mutiara yang pernah kamu buat gitu ya. iya. Oke, nah untuk penulisan kata-kata mutiara ini sendiri kamu sudah mulai dari kapan? Ada kata-kata mutiara yang sudah kamu tulis lama banget atau semuanya kamu tulis hanya karena kebutuhan ingin diterbitin di buku atau bagaimana? Kalau kata mutiara ini ya saya cuma sih ingin terbitan buku gitu loh. Jadi saya pasang target 1 bulan itu untuk kata mutiara supaya bisa terbit buku gitu. Kalau kata mutiara yang udah lama banget kayaknya udah sedikit dicantumkan, nggak banyak, paling cuma sepenggal-penggal gitu doang. Gitu ya. Emang kamu sudah suka nulis Iya. dari umur berapa sih? Sekarang kamu umur berapa? Kelas berapa? Ini kalau aku lihat dari catatan aku yang aku punya, kamu ini adalah seorang siswi, berarti kamu masih sekolah. Iya. Wah, penulis muda banget nih ceritanya, luar biasa. Jadi kamu kelas berapa nih sekarang?
Sekarang sudah kelas 2 SMK. 2 SMK. Ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan akuntansi. Wah, jauh ya dari dunia kamu ya, dunia penulisan ya. Iya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi nanti dengan ilmu akuntansi kamu semoga bisa saling berkaitan juga gitu kan dengan dunia penulisan supaya kamu dalam hitung menghitung loyalty nggak salah gitu ya. Royalty ya benar Om. Oke. Jadi ceritanya ini kamu bikin bukunya tahun berapa? Proses kamu masukin ke penerbit itu berapa lama? Terus sampai akhirnya diproduksi sama penerbit itu juga berapa lama? Dan buku ini bisa didapetin di mana? Jadi apa? Mulai menulis itu dari kelas 1 SMK tahun 2019 itu ya. Bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli. Nah, habis itu kan kita bantai naskah ya. Bantai naskah itu kayak pasang target nulis selama 1 bulan harus jadi buku gitu loh. Supaya bisa diterbitkan. Nah, setelah itu saya kirim naskah, dibantu dengan Kak Elvinanda gitu. Sampai beberapa bulan sudah keluar. Iya, nunggunya lama banget soalnya ini antri. Oke, Dian, gimana? Ya, ini untuk nunggu pengumumannya itu lama. Soalnya kan ini antri ya. Oh, jadi untuk nunggu diterbitin itu lama. Seberapa lama? Iya. Ya dulu kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan ya, lumayan. Oke, terus? Ya. Terus sudah fix lolos penerbit. Akhirnya beberapa minggu kemudian ISBN sudah muncul. Sebenarnya lama itu nunggu itunya sih. Apa ya? Pengumuman lolos enggaknya gitu. Oh ya, nunggu di approve sama penerbitnya ya. Iya. Oke. Terus bukunya ini bisa. Dan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bulan April sudah selesai. Nah, cuma kita kan nunggu apalagi tuh ya kemarin. Layout. Layoutnya yang lama. Terus sudah jadi bukunya itu awal bulan Juni apa ya? Iya. Bulan Juni. Iya benar. Bukan Juni. Bulan Juli. Bulan Juli akhirnya kamu bisa menikmati kelegaan gitu ya. Ternyata bukunya akhirnya terbit juga begitu. Iya. Bulan Juli 2020. Iya. Baru dong berarti ini. Iya. Nah, terus kalau sahabat literasi pengen tahu cara ngedapetin buku ini gimana? Caranya gampang banget. Bisa cek Instagram saya atau lewat email gitu. Instagrammu apa? @akhwatsyahar. Boleh dieja dong? Ya? Boleh dieja. AKH WAT Syekher itu gimana? SYK HER. Oh, Syekher. Oke. Iya. Baik, nanti kita bakalan ngobrol lagi ya berkaitan dengan Bisikan Angin Lirih karya Krisdianti. Kita istirahat dulu sebentar. Yang jelas sahabat literasi bisa
mendapatkan informasi dari Rumah Kata, terus update di IG dan YouTube RRI Surabaya, atau bisa lewat RRI Cast ya, itu podcast kami. Oke? Kita balik lagi nanti sama Krisdianti, tetap di sini. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Oke, balik lagi di Rumah Kata. Masih bareng Anda Riangga kok di sini gitu kan. Secara saya tuan rumah. Jadi masih akan nemenin sahabat literasi di Rumah Kata. Oke? Dan kali ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Krisdianti, penulis Bisikan Angin Lirih. Kita panggil dia Dian. Dan Dian, lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol soal Bisikan Angin Lirih ya. Iya. Oke, jadi Bisikan Angin Lirih ini sendiri ngambil judul ini gitu ya, itu terinspirasi dari apa? Kenapa kamu menggunakan judul Bisikan Angin Lirih? Oh, jadi saya tuh menulisnya itu ya senang aja gitu, di udara pas, kayak di luar gitu. Mendapat inspirasinya itu seolah-olah angin yang membawa gitu loh. Kayak tenang gitu kalau ada angin, terus ada inspirasi masuk. Oh iya, ini begitu. Oh, aku bisa bayangin ini kamu lagi ada di apa itu ya, rumah-rumahan yang ada di pinggir sawah. Kamu duduk-duduk sambil menikmati pemandangan sawah yang hijau, angin sepoi-sepoi memberikan kamu inspirasi, seolah-olah angin-angin tersebutlah yang membawakan ide buat kamu menulis. Gitu ya? Iya. Kalau saya yang jadi kamu, saya tidur. Kena angin sepoi-sepoi malah ngantuk. Tapi kalau kamu enggak ya, malah terinspirasi untuk nulis ya. Tapi ngomong soal inspirasi sendiri ini, Dian, kamu terinspirasi sama penulis-penulis siapa? Boleh dong sebutin nama penulis-penulis yang favorit kamu gitu? Ada. Penulis-penulis yang menginspirasi saya itu termasuk Kak Elvinanda, terus Fiersa Besari, sama Asma Nadia. Oke, itu mereka. Kalau Asma Nadia itu aku taunya dia nulis novel yang akhirnya jadi film karyanya. Nah, kalau kamu sendiri, apakah akan bertahan di quotes aja, kata-kata mutiara saja, atau next kamu punya project lainnya, kamu pengen nulis apa gitu? Alhamdulillah sudah ada dan sudah selesai naskah. Makan ini puisi, bukan quotes. Puisi ya. Iya. Step by step nih, dari kata-kata mutiara naik ke puisi, nanti dari puisi ke cerpen, habis cerpen novel. Bukan begitu? Iya. Tapi kalau orang pengen tahu gitu ya, di Krisdianti, kalau ini aku orang awam ya, Krisdianti dia penulis, dia ciri khasnya apa? Nah, kalau ada orang tanya kayak gitu, kamu bakalan jawab gimana? Jawabnya ya gimana ya, susah. Susah. Kamu ngerasa kamu punya ciri khas di mana sih dalam gaya penulisan kamu? Kalau saya, intinya tuh begini, dalam menulis itu sedikit kata namun memiliki beribu makna, begitu loh. Sedikit kata tapi memiliki beribu makna. Baik. Iya. Lalu selain penulis-penulis tadi yang kamu sebutin adalah sumber inspirasi kamu, sumber inspirasi lainnya apakah itu juga datang dari kehidupan pribadimu? Kehidupan kamu udah punya pacar belum? Aku mau tanya udah punya pacar apa belum aja susah banget. Halo, Dian? Dian? Halo? Ya ampun. Janganlah. Jangan. Apanya yang jangan? Iya. Apanya yang jangan? Jangan pacaran. Oh, jangan pacaran. I see. Oke. Ya. Jadi langsung nikah aja ya, ta'aruf ya. Iya. Benar. Iya, benar. Tapi kamu pasti pernah mengidolakan seseorang dong. Jadi maksudnya, wah ini cowok idaman aku nih kayak gini nih gitu. Pasti ada dong, itu manusiawi itu mah.
Iya ada. Itu juga adakah kamu dalam menulis itu terinspirasi dari itu? Iya ada. Sudah kuduga. Ama ini enggak sih apa dari kehidupan teman-teman kamu, dari lingkungan kamu gitu yang akhirnya ini bisa aku tulis nih, bisa aku angkat nih. Iya dari lingkungan ada itu juga ada. Dan yang lebih kayak gimana mendominasi itu kehidupan masa lalu saya. Itu sangat menginspirasi. Emang kehidupan masa lalu kamu seperti apa, Dian? Sampai sebegitu berharganya ingin kamu sharing ke pembaca. Ya, itu kelam sekali ya, buruk. Kelam ya. Ya emang sih, nggak apa-apa sih kalau aku manusia itu berproses ketika dia pernah mengalami hal buruk. Pasti akan ada waktunya dia akan juga mengalami hal yang baik begitu. Jadi dari yang buruk itu harusnya manusia bisa belajar begitu. Harapannya seperti itu. Kadang-kadang ada manusia yang malah menyikapinya justru akan makin buruk gitu kan. Tapi kalau kamu bisa akhirnya mengendap itu semua, mengakhiri itu semua dengan dengan hal yang baik, itu sebuah kemajuan. Apalagi kalau kamu bisa ibaratnya katanya orang Jawa tuh nuturi, ngasih tahu orang lain gitu kan, memberikan pengalaman-pengalaman kamu supaya orang lain jangan sampai terjerembab dengan kesalahan yang sama. Aku udah kayak ustazah gak sih kalau ngomong? Ya enggak lah. Ya malah bagus lah. Iya deh. Oke, terus nih quotes itu yang kamu hasilkan itu, kata-kata mutiara itu, karena aku belum lihat nih dalamnya seperti apa bukunya. Quotes-quotesnya aku juga belum baca. Nanti kamu bacain ya buat kita semua sahabat literasi, termasuk aku juga. Aku pengen tahu karya kamu yang ada di buku ini ya. Tapi nanti sekarang aku pengen tahu dulu quotes-quotesnya itu berapa panjang sih? Ada berapa banyak quotes yang ada di buku ini? Halo Dian. Kalau banyak, iya. Kalau banyaknya sih jumlahnya nggak tahu ya. Cuma intinya ini ada berapa halaman ya? Oke deh, berapa halaman? 9 ada 84 halaman. Per halaman itu kurang lebih ada berapa quotes? Per halaman itu ada 4 sampai 5 quotes. Anggap aja 5 kali 90. Ada 9 berapa tuh? 5 kali 9 40. 400-an mungkin ya? Iya mungkin. Gila, banyak banget. Ya kan? 90 halaman. Satu halaman kurang lebih ada 5 kali 9 aja ketemunya 40 ya kan? Iya. 400 kan? 40 ya 450 400-an lah ya. Iya. Gila, banyak juga tuh. Emang kamu proses nulis kamu itu ketika kamu nemu ide langsung kamu tulis, nemu ide langsung nulis gitu, atau kamu simpen dulu nanti nulisnya langsung dirapel gitu? Kalau saya sendiri, misalnya ada ide datang nih masuk, langsung ditulis. Lihat kondisi juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kondisinya lagi belajar atau lagi kegiatan di sekolah gitu, membuat kata kunci itu kayak judul yang mudah diingat. Oh, jadi kamu ada pakai password dulu gitu ya? Oke, misalnya aku mau ngomongin soal persahabatan gitu ya, persahabatan lagi bertengkar gitu atau gimana gitu ya? Ya, misalnya nih ada ide masuk tentang apa tadi, persahabatan pertengkaran ya. Nanti saya buat judul kayak misalnya, oh ya ini idenya, oh ini ada ini ide masuk. Terus saya bikin kata kunci kayak persahabatan dan pertengkaran gitu.
Oke, pertengkaran dan persahabatan dan pertengkaran. Oke, itu kata kuncinya ya. Kalau udah ketemu misalnya tentang itu. Nah, terus kamu nulisnya gitu masih pakai gawai kamu atau pakai kertas notes? Kalau saya nulis kadang pakai gawai, kadang pakai buku diary. Oh, oke. Jadi kamu selalu ready, standby gawai kamu sama notes kamu ya? Iya. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi, Dian. Kita istirahat dulu lagi, ngopi-ngopi bentar juga boleh gitu ya. Ambil makan cemilan, kali-kali kamu belum sarapan udah jam segini. Ini udah makan siang lagi, bukan sarapan lagi ya. Ya udah, kita istirahat dulu. Yang jelas, sahabat literasi tetap di sini di Rumah Kata. Kita bakalan balik lagi bareng Dian, penulis bisikan angin lirih. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, dimana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona.
dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Balik lagi di Rumah Kata. Sahabat literasi, kita akan minta Dian untuk membacakan kata-kata mutiara yang ada di buku karyanya Kata-kata Mutiara Bukan Angin Lirih. Dian, karena kata mutiara itu pendek-pendek gitu ya, kamu bacain yang satu halaman aja yang menurut kamu pengen kamu bacain di Rumah Kata kali ini. Jadi gini ya. Oke, silakan. Saya bacakan. Kenali diri sendiri. Teliti lebih dalam lagi apa yang salah dengan diri. Intinya lebih banyak introspeksi diri. Terus, bila kau mendapati aku yang tak seperti dulu, ingatlah bahwa setiap manusia juga punya perubahan, yang mana diri ini hanya ingin memantaskan diri menjadi lebih baik lagi. Oke, terus? Biarlah apa yang mereka ucapkan, yang pasti pemikiran mereka jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi cukup jalani. Oke, terus? Jangan berkata tentang keburukan orang lain. Sedangkan kamu sendiri pun memiliki keburukan yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Hanya saja Allah menutupi semua aib-aib yang ada pada dirimu. Baik. Oke. Itu tadi beberapa kata mutiara yang ada di Bisikan Angin Lirih. Nah, itu kata-kata mutiara itu kamu buat, kamu hasilkan, ada yang akhirnya masuk ke penerbit itu pakai diedit dulu atau itu udah pure semua yang ada di situ tulisanmu? Ini yang masuk penerbit itu direvisi dulu ya sebelumnya. Setelah direvisi, alhamdulillah udah masuk. Ya, semua karya saya gitu loh. Benar-benar, ini semua karya kamu. Tapi pasti akan melewati proses revisi dulu juga ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika kamu udah bisa menghasilkan buku kayak gini, rasanya gimana, Dian? Senang, alhamdulillah. Senang banget ya. Kayak aduh, kalau bahasa lebaynya ini ibarat kayak terlahir kembali. Terlahir kembali. Lebay amat sih Ana ini. Enggak, maksud aku pasti seneng lah ya, karena ketika karya-karya kamu bisa dibaca oleh orang lain, kamu pasti bakalan seneng banget gitu ya. Dan kamu juga akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Sejauh ini kepuasan apa sih yang udah kamu dapatkan ketika buku ini, hasil karya kamu ini berhasil dibukukan, maksud Anda begitu, dan berhasil diterbitkan, dibaca oleh banyak orang? Apa sih yang kamu rasakan, kepuasan apa yang kamu dapatkan? Kalau pribadi kayaknya gak ada puasnya, belum puas gitu, kayak kurang, lebih apa sih, kayak ini belum apa-apa gitu loh. Harus bisa lebih baik dari ini begitu. Bagus itu, jadi kamu termotivasi terus untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Ada sharing pengalaman nggak untuk teman-teman yang juga ingin karyanya diterbitkan begitu ya? Dan mungkin kamu bisa memotivasi teman-teman juga untuk yang sebenarnya dia bisa nulis, sebenarnya dia mampu untuk menulis ya. Itu kamu bisa memotivasi mereka dengan apa? Boleh, silakan.
Ya, dari Dian sendiri sih, untuk teman yang sedang memulai untuk menulis atau malah baru awal-awal mau nulis itu semangat, jangan pantang menyerah sebab segala sesuatu itu pasti membutuhkan proses dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi tetap harus semangat, jangan menyerah. Kesuksesan berawal dari sebuah kegagalan. Jangan menjadikan kegagalan sebagai awal keputusasaan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dian atas motivasinya. Dan Dian, ya sama-sama. Aku pengen tahu kamu ini sekarang lagi di daerah mana sih? Kamu kalau tadi aku sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol sama teman dari luar pulau. Ini sekarang Ana ngobrol sama Dian yang ada di sebelah mana nih? Indonesia bagian mana nih? Oh, kalau saya ada di Cilacap bagian barat. Oh, Cilacap Barat. Cilacap Jawa Barat. Tengah. Jauh juga ya. Saya di Jawa Timur. Iya. Oke. Emang di Cilacap sana Dian ambience para penulis di sana kerasa juga nggak sih akhirnya sampai bisa bikin kamu juga nulis gitu loh. Kadang-kadang kan lingkungan yang tidak mendukung gitu ya, tidak banyak penulis, tidak banyak komunitas penulis, akhirnya bikin kita jadi ogah-ogahan juga gitu. Tapi kalau kamu gimana? Justru kalau di sini itu jauh, ibaratnya jauh dari kata literasi gitu loh, lingkungannya, dari lingkungan. Kalau saya mencari-cari lewat sosial media, begitu, mempergunakan fasilitas yang ada, begitu. Jadi kamu untuk dunia literasi sendiri di sini itu masih kurang lah di lingkungan saya itu, bahkan mungkin hanya saya. Tapi untuk di lingkungan sendiri ini hanya saya sendiri begitu, gak ada yang lain. Kalau yang apa namanya Kak, dari keluarga kamu sendiri ada yang apa namanya nyupport? Maksud Ana gini, ada nggak dari keluarga kamu yang ngapain sih nulis gitu? Ya nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi so far keluarga kamu mendukung ya? Nggak ada. Iya. Oke, baiklah Dian. Kita sudahi dulu obrolan kita. Nanti kita bakalan ngobrol lagi di karya-karya kamu berikutnya ya. Iya. Baik. Terima kasih Dian. Sukses ya buat bukunya dan juga sampai ketemu lagi di karya-karya kamu berikutnya. Oke? Ya wes, Ana pamit dulu. Bye-bye. Dian juga pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.